Pada bulan Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, yaitu tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo bahkan meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Bahkan, pos anggaran alat tulis kantor harus dikurangi hingga 90%. Total ada 16 pos belanja negara yang mendapat penghematan. Angka penghematannya bervariasi dari 10% hingga 90%. Pemangkasan anggaran ini diterapkan untuk 10 kementerian dan lembaga pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Pertanian. Dampaknya, sejumlah kementerian lembaga harus melakukan penyesuaian belanja operasional, seperti memperbanyak work from anywhere atau WFA, mengurangi perjalanan dinas, efisiensi pemakaian listrik serta alat tulis kantor, dan menghilangkan operasional penjemputan pegawai. Itulah mahar yang perlu ditebus pemerintah untuk meraih target efisiensi anggaran hingga 306 triliun rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sejatinya mendukung langkah efisiensi pemerintah. Dengan catatan, efisiensi itu berdampak positif bagi masyarakat luas. Nah, dalam hitungan-hitungan, kalau dilakukan penghematan untuk efisiensi seperti perjalanan dinas, alat-alat tulis kantor seperti itu, ATK kantor itu, dan penghematan yang lainnya itu bisa menghemat kurang lebih 360 triliun. Yang tidak berdampak sama masyarakat itu harusnya dikurangi. Begitu juga yang saya lihat ya, untuk pembangunan ATK, alat-alat yang ada di kementerian itu kan cukup besar, itu bisa efisiensi. Sewa kendaraan bisa efisien, banyak yang bisa diefisiensikan. Itu performa ini harus ukurannya jelas. Performa bagi kementerian itu sejauh mana dia astacita dan juga melayani masyarakat. Terkait efisiensi anggaran, DPR RI juga menekankan kepada pemerintah untuk menjaga keberlangsungan program yang berdampak pada lingkup pendidikan. Pelayanan maupun bantuan terkait pendidikan tidak boleh terganggu. Aspirasi dari para anggota, hak-hak para guru ini tetap menjadi prioritas. Yang kedua, hak-hak anak didik yang selama ini mendapatkan KIP, PIP, BOS dan lain-lain itu tetap menjadi perhatian. Efisiensi ini tidak mengurangi layanan. Tentu itu tidak mudah karena memang anggarannya berkurang. Nah, termasuk kemudian di Komisi 10 misalnya di pendidikan yang terkoreksi 8 ditambah 22 triliun kurang lebih sekitar 32 triliun lah. Kami sudah nyampaikan ke Kementerian Dikdasmen maupun ke Kemendikbudristek bahwa itu jangan sampai mengganggu pelayan publik terkait kebutuhan dasar. Misal bantuan sekolah, PIP, KIP untuk yang kuliah, sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru. Itu tidak boleh, dikurangi Rp1 pun tidak boleh terkurang. Karena apa? Karena ini menyangkut bagaimana kita memastikan pelayanan pendidikan itu tidak turun. Di tengah potensi cuaca ekstrim dan bencana alam, pemerintah diminta untuk meninjau kembali efisiensi anggaran terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pemangkasan anggaran dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan penanganan bencana, mulai dari pemberian bantuan, mitigasi, hingga sistem peringatan dini di berbagai daerah. Padahal, BNPB mencatat jumlah bencana di Indonesia terus meningkat hingga 2.000 kasus pada tahun 2024. Dari anggaran yang telah kita tetapkan sekitar 1.427 miliar itu, dengan pemangkasan ini itu hanya nyisa sekitar 620 miliar. Sesuatu yang sangat tidak rasional untuk lalu BNPB bisa optimal mengatasi bencana. Penghematan anggaran atau mengurangi pembelanjaan yang tidak perlu pada dasarnya merupakan hal positif. Artinya, anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk urusan strategis dan lebih krusial, utamanya program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.